Siapa yang tahu, aku datang ke Mesir membawa koper tua, doa ibu, dan keyakinan tipis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tak pernah menyangka, justru di tanah para nabi ini aku akan belajar arti bertahan sendirian, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Semua itu dimulai dari sini. Aku berdiri di lorong asrama Al-Azhar, menatap selembar pengumuman berbahasa Arab yang ditempel seadanya. Mataku menangkap satu frasa yang membuat jantungku jatuh. Evaluasi ulang beasiswa. Tanganku dingin, napasku terasa pendek. Padahal aku baru sebulan di Kairo. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertamaku menginjakan kaki di Mesir. Pesawat mendarat menjelang subuh. Udara panas langsung menyergap, berbeda dengan pagi kampung halaman yang lembab dan tenang. Bandara Kairo bising, penuh teriakan sopir taksi dan suara orang-orang yang berbicara cepat. Aku, Arsyad, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa, menggenggam map dokumen erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan hidupku. Hari-hari awal terasa panjang. Aku tinggal di kamar sempit asrama internasional, dindingnya tipis, kipasnya berisik, dan malam nyaris tak pernah sunyi. Pagi ku habiskan di kelas-kelas kitab dengan bahasa Arab yang menguras tenaga. Siang, aku berburu makanan murah, kosyari hangat yang mengenyangkan tapi hambar. Malam, aku belajar sendirian, ditemani suara klakson dan hitungan sisa uang di dompet. Ada malam-malam ketika aku bertanya, apa keputusanku ini terlalu berani? Aku sering mengirim pesan singkat pada Umi, Ma'rifah. Umi, Arsyad sehat, kuliah lancar. Kalimat itu selalu sama. Kebohongan kecil yang terasa perlu. Aku tak ingin beliau tahu betapa seringnya aku terbangun dengan dada sesak karena rindu rumah. Di kampus, wajah-wajah asing berlalu tanpa benar-benar singgah. Aku belajar tersenyum seperlunya, menahan diri agar tidak terlihat rapuh. Sampai suatu sore di perpustakaan, ketika aku kebingungan mencari rujukan kitab, sebuah suara lembut menyapaku. "Kamu Indonesia ya?" Aku menoleh. Seorang perempuan berjilbab sederhana berdiri di sampingku. "Iya," jawabku. "Aku Lazuardi, panggil saja Zara. Rak kitab itu ada di sana." Sejak hari itu, perpustakaan menjadi tempat paling aman bagiku. Aku dan Zara sering belajar bersama. Ia tak banyak bicara, tapi selalu hadir tepat saat aku merasa paling sendirian. Di sela-sela belajar, ia bercerita tentang hidupnya sebagai diaspora, tentang keluarga yang jauh, tentang visa yang menahan langkahnya. Aku pun pelan-pelan membuka diri, tentang ketakutanku gagal, tentang beasiswa yang menjadi satu-satunya alasan aku bisa bertahan di Mesir. Ada kehangatan yang tumbuh, meski kami sama-sama pura-pura tak menyadarinya. Lalu pagi itu datang. Namaku tercantum dalam daftar mahasiswa yang harus melengkapi berkas beasiswa. Jika gagal, bantuan bisa ditangguhkan. Aku menatap kertas itu lama, seperti berharap tulisannya berubah. Zara berdiri di sampingku. "Kamu kenapa, Syad?" "Kalau ini gagal, aku mungkin harus pulang," jawabku lirih. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, menatap layar ponsel. Sebuah email masuk dari unit evaluasi beasiswa. Judulnya singkat, dingin. Tanganku gemetar saat menyentuh layar. Tak tahu apakah hidupku di Mesir baru akan dimulai, atau justru berakhir di sana. Aku menatap layar ponsel terlalu lama, sampai cahaya birunya membuat mataku perih. Email itu belum kubuka. Judulnya saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Di luar kamar, suara langkah kaki mahasiswa lain berlalu lalang. Seolah hidup mereka tak sedang digantung oleh satu pesan singkat seperti punyaku. Aku menarik nafas, mencoba menenangkan tangan yang gemetar. Tapi ternyata semua kegelisahan itu berawal dari hari-hari setelah pengumuman itu ditempel.
Sejak namaku muncul di daftar evaluasi beasiswa, ritme hidupku berubah. Aku datang ke kelas dengan kepala penuh pikiran. Duduk di barisan depan tapi tak benar-benar mendengar. Kalimat dosen meluncur seperti air. Aku menangkap bunyinya, tapi tak memahami maknanya. Setiap lembar kitab yang kubuka terasa lebih berat dari biasanya. Aku takut kehilangan segalanya, hanya karena satu berkas yang entah kurang di mana. Zara menyadarinya lebih cepat daripada siapapun. "Kamu kelihatan capek," katanya suatu sore di perpustakaan. "Aku cuma kurang tidur," jawabku singkat, berusaha tersenyum. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau mau cerita, aku di sini." Kalimat sederhana itu hampir merobohkanku. Tapi aku menahan diri. Ada hal-hal yang terlalu berat untuk dibagikan, bahkan pada orang yang terasa aman. Namun sore itu, aku akhirnya menyerah. Aku ceritakan tentang evaluasi beasiswa, tentang ketakutanku pulang tanpa gelar, tanpa apapun selain rasa gagal. Zara mendengarkan tanpa menyela. Matanya teduh, tapi ada kesedihan yang samar di sana. "Aku pernah ada di posisi itu," katanya pelan. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Sejak hari itu, kami sering belajar bersama hingga malam. Perpustakaan yang dingin menjadi saksi percakapan-percakapan kecil kami, tentang mimpi, tentang rasa takut, tentang betapa mahalnya harga bertahan di negeri orang. Zara bercerita tentang ayahnya di Indonesia yang kesehatannya menurun, tentang rasa bersalah karena tak bisa pulang. Aku mendengarnya sambil berpikir, ternyata luka kami berbeda, tapi perihnya serupa. Di sela-sela semua itu, aku tetap harus mengurus berkas. Aku bolak-balik ke kantor administrasi, menanyakan prosedur dengan bahasa Arab yang kaku. Setiap jawaban terasa menggantung. "Tunggu, lengkapi, kembali minggu depan." Kata-kata itu menempel di kepalaku, membuat tidurku semakin gelisah. Suatu malam, telepon dari Umi masuk. Suaranya lembut seperti biasa. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Aku terdiam sejenak. "Baik, Umi. Ada yang kamu sembunyikan?" Pertanyaan itu menohok. Aku menelan ludah. "Doakan saja, Mi." Beliau tak bertanya lagi. Hanya doa panjang yang mengalir di ujung telepon, membuat mataku panas. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Email itu masih ada, belum kubuka, seperti bom waktu yang kutaruh di saku sendiri. Hingga suatu sore, Zara menahanku di tangga perpustakaan. "Kamu gak bisa terus begini," katanya. "Apapun isinya, kamu harus tahu." Aku menatapnya. Ada keberanian di matanya yang menular. Aku mengangguk pelang. Malam itu, di kamar sempit dengan lampu redup, aku akhirnya membuka email tersebut. Baris demi baris kubaca, jantungku berdetak semakin cepat. Sampai mataku berhenti pada satu kalimat. Kalimat yang membuatku terduduk lemas di tepi ranjang. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, bahkan setelah layar ponsel terkunci. Berkas belum lengkap. Mahasiswa diminta hadir untuk klarifikasi langsung. Tidak ada kata diterima, tidak ada ditolak. Hanya jeda yang panjang dan menyesakkan. Aku terduduk lama di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang retak seperti hidupku sendiri. Tapi ternyata, semua kegelisahan itu berawal dari satu keputusan kecil yang harus kuambil keesokan harinya. Pagi itu Kairo terasa lebih panas dari biasanya. Aku berangkat lebih awal menuju kantor unit evaluasi beasiswa, membawa map berisi dokumen yang sudah kucek berulang kali. Setiap langkah terasa berat. Di lorong kampus mahasiswa lain bercanda, menertawakan hal-hal remeh. Aku iri pada ketenangan mereka. Andai hidupku sesederhana itu. Di ruang tunggu aku duduk bersama beberapa mahasiswa lain. Wajah mereka tegang, sama sepertiku. Ketika namaku dipanggil, lututku sempat melemas. Di dalam ruangan, seorang staf administrasi menatap berkas-berkasku tanpa ekspresi. Ia bertanya cepat, dalam bahasa Arab formal yang membuatku harus berkonsentrasi penuh. Tentang surat rekomendasi, tentang laporan akademik, tentang satu dokumen yang rupanya tertukar tanggal. Kesalahan kecil, tapi di sistem,
Kesalahan kecil bisa berarti besar. Kami akan pertimbangkan, katanya singkat. Itu saja. Tak ada penjelasan lanjutan. Aku keluar ruangan dengan kepala kosong. Di tangga gedung, Zara sudah menunggu. Gimana? Tanyanya. Belum tahu. Jawabku jujur. Katanya dipertimbangkan. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Setidaknya kamu sudah datang. Itu langkah." Kami berjalan tanpa tujuan, menyusuri halaman kampus. Untuk pertama kalinya, aku memperhatikan wajah Zara lebih lama. Ada lelah di matanya yang jarang ia tunjukkan. "Aku dapat kabar dari rumah," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Ayah masuk rumah sakit lagi. Langkah kami terhenti. Zara tersenyum kecil, tapi senyum itu rapuh. Ia bercerita tentang rasa bersalahnya, tentang dilema antara pulang dan bertahan. Aku mendengarnya dengan dada berat. Dalam diam, aku sadar, aku bukan satu-satunya yang sedang digantung oleh keadaan. Aku ingin menguatkannya, tapi kata-kata terasa kurang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cemas yang menumpuk. Aku mencoba fokus kuliah, tapi pikiranku selalu kembali ke satu hal. Bagaimana jika beasiswaku benar-benar dihentikan? Aku mulai menghitung kemungkinan, mencari kerja part-time ilegal yang beresiko, meminjam uang, bahkan pulang dengan tangan kosong. Semua terasa buruk. Suatu malam, aku menelepon Umi. Kalau Arsyad harus pulang sebelum lulus, Umi kecewa. Di seberang sana, ada jeda. "Umi cuma ingin kamu selamat dan jujur sama dirimu sendiri," jawabnya lembut. Kalimat itu menenangkan, sekaligus menyakitkan. Beberapa hari kemudian, pengumuman baru ditempel. Tanganku gemetar saat mendekat. Aku mencari namaku di antara deretan tulisan Arab. Ada, tapi bukan di kolom yang kuharapkan. Jantungku berdegup keras. Zara berdiri di sampingku, memegangi lenganku. Isi pengumuman itu singkat, terlalu singkat untuk mengubah hidup seseorang. Dan saat aku membacanya sampai akhir, satu hal menjadi jelas. Apapun hasil akhirnya nanti, hidupku di Mesir tak akan pernah kembali sama. Aku membaca pengumuman itu berulang kali, seolah huruf-huruf Arab di depanku bisa berubah jika kutatap cukup lama. Status beasiswa, ditangguhkan sementara. Kalimat itu seperti palu yang menghantam pelan tapi tepat di dada. Bukan ditolak, bukan juga aman. Digantung, menunggu. Dan menunggu adalah bentuk ketidakpastian paling kejam. Tapi ternyata semua rasa sesak itu berawal dari konsekuensi yang harus kuterima setelahnya. Hari itu aku pulang ke asrama dengan langkah gontai. Kamar sempitku terasa lebih pengap dari biasanya. Aku duduk di ranjang, memandangi koper biru yang masih tergeletak di sudut. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Mesir, koper itu tak lagi terasa seperti simbol awal, melainkan kemungkinan akhir. Jika beasiswa benar-benar berhenti, aku tak punya cukup uang untuk bertahan lebih dari sebulan. Malamnya Zara datang membawa 2 gelas teh panas dari kantin. Aku dengar, katanya pelan. Aku mengangguk, tak sanggup menjelaskan. "Kamu nggak sendirian," lanjutnya, meski suaranya sedikit bergetar. Kami duduk berhadapan, membiarkan keheningan berbicara. Aku akhirnya mengaku tentang pikiranku mencari kerja part-time, apapun risikonya. Zara menatapku lama. "Syad, itu bahaya. Kalau ketahuan, kamu bisa langsung dideportasi." "Aku tahu," jawabku lirih. Tapi aku juga nggak bisa cuma diam. Percakapan itu membuka sisi lain dari diri Zara. Ia bercerita bagaimana dulu ia juga hampir kehilangan izin tinggal karena kesalahan administrasi ayahnya. Tentang malam-malam ketika ia belajar sambil menangis, takut masa depannya runtuh sebelum sempat dimulai. Mendengarnya membuatku sadar, ketenangannya selama ini adalah hasil dari bertahan terlalu lama. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Aku mulai mengurangi makan, memilih berjalan kaki agar menghemat ongkos. Di kelas, aku tetap hadir meski pikiranku tak sepenuhnya di sana. Setiap kali ponsel bergetar, jantungku melompat, berharap itu kabar baik dari unit evaluasi beasiswa. Tapi yang datang justru pesan dari Umi. "Umi, mimpi kamu tadi malam," tulisnya. Aku membalas cepat, "Mimpi apa, Mi?" "Kamu jalan jauh, capek, tapi nggak berhenti." Pesan itu membuat mataku panas. Aku ingin jujur, ingin bilang bahwa aku lelah dan takut.
Tapi jari-jariku berhenti. Aku hanya membalas, doakan Arsyad Yami. Suatu sore Zara mengajakku ke kafe kecil dekat kampus. Tempat itu sempit, bau kopi bercampur asap rokok. Kami duduk di sudut berbagi satu roti karena sama-sama sedang berhemat. Aku dapat tawaran riset musim panas, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Di mana? Alexandria, 2 bulan. Jaraknya tak dekat, dan waktu keberangkatannya bertepatan dengan masa evaluasi ulang beasiswaku. Ada jeda panjang di antara kami. Aku tersenyum tipis. Itu kabar bagus, kataku, meski dadaku terasa kosong. Zara menunduk. Aku belum jawab. Aku pulang malam itu dengan pikiran penuh. Beasiswaku digantung, masa depanku kabur. Dan sekarang, satu-satunya orang yang membuat Kairo terasa sedikit ramah, mungkin akan pergi. Di tengah semua ketidakpastian itu, ponselku kembali bergetar. Sebuah email baru masuk dari unit evaluasi beasiswa, lebih panjang dari sebelumnya. Dan entah kenapa, aku merasa kali ini isinya akan memaksaku memilih. Bertahan dengan risiko kehilangan segalanya, atau melepaskan Mesir lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Email itu kubaca perlahan, kata demi kata, seolah aku sedang menapaki lantai rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Mahasiswa diwajibkan memenuhi syarat tambahan dalam waktu 14 hari. 14 hari. 2 minggu untuk membuktikan bahwa aku layak bertahan. Tanganku bergetar. Di luar jendela, Kairo tetap bising, seakan tak peduli pada batas waktu yang baru saja ditetapkan untuk hidupku. Tapi ternyata semua tekanan itu berlanjut pada pilihan-pilihan kecil yang mulai terasa menentukan. Hari-hari setelah email itu menjadi sangat terukur. Aku membuat daftar, berkas apa yang harus dilengkapi, kemana harus pergi, siapa yang harus ditemui. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyusuri lorong kampus menuju kantor administrasi, mengantrai dengan wajah-wajah cemas yang serupa. Jawaban yang kuterima hampir selalu sama. Datang lagi, tunggu, periksa ulang. Kesabaranku diuji, bukan hanya oleh sistem, tapi oleh diriku sendiri. Zara tetap menemaniku, meski pikirannya jelas sedang terbelah. Tawaran riset di Alexandria semakin nyata. Ia harus memberi jawaban dalam waktu dekat. Suatu sore di perpustakaan, ia berkata pelan, "Aku takut kalau aku pergi, kamu semakin sendirian." Aku tersenyum tipis. Aku yang seharusnya bilang begitu. Kami tertawa kecil, tawa yang cepat hilang. Ada hal-hal yang tak bisa diselesaikan dengan candaan. Di sela kesibukan, aku mencoba mencari jalan lain. Seorang senior memberi isyarat tentang kerja sambilan yang aman-aman saja, jika tahu caranya. Aku menimbang resiko itu sepanjang malam. Deportasi bukan sekadar kata. Itu kegagalan yang harus kuterima di depan keluarga. Di depan Umi. Aku menutup mata, berdoa agar tak perlu mengambil jalan itu. Telepon dari rumah datang lagi. Umi bertanya tentang kuliah, tentang cuaca. Aku menjawab seperlunya. "Kamu kelihatan lelah dari suaramu," katanya. Sedikit, jawabku jujur. "Kalau lelah, istirahat. Jangan lupa, kamu bukan sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku menghangat sekaligus nyeri. Hari ke-10 sejak email itu, aku akhirnya mendapat satu dokumen penting. Tanda tangan dosen pembimbing yang selama ini sulit ditemui. Aku keluar dari ruangannya dengan napas lega. Di tangga gedung, Zara menungguku. "Berhasil?" tanyanya. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya pijakan. Kami berjalan menyusuri halaman kampus yang mulai sepi. Senja turun perlahan. Zara berhenti, menatapku. "Aku terima tawaran Alexandria," katanya akhirnya. Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang sudah menduga. "Kapan?" "Minggu depan." Kami berdiri lama tanpa bicara. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang takutku kehilangan dia di saat aku paling butuh. Tentang rasa yang semakin sulit kusembunyikan. Tapi kata-kata itu tak keluar. Aku hanya berkata, "Aku bangga sama kamu." Ia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, aku merapikan berkas terakhir. Map biru kembali kugenggam erat. Besok adalah hari penyerahan final. Jika semua diterima, aku bisa bertahan. Jika tidak, aku tak berani membayangkan. Saat hendak tidur, ponselku berbunyi. Pesan dari Zara masuk. Apapun yang terjadi besok, janji satu hal. Jangan menyerah sebelum kita bicara lagi. Aku menatap pesan itu lama. Di antara tenggat, jarak, dan rasa yang tak terucap. Aku sadar,
Hari esok tak hanya akan menentukan nasib beasiswaku, tapi juga arah hubungan kami yang baru saja tumbuh. Pagi itu aku bangun sebelum azan subuh. Kairo masih setengah tidur, tapi pikiranku sudah berisik sejak malam. Map biru tergeletak di meja, rapi dan berat. Bukan oleh kertas, melainkan oleh harapan yang kugantungkan padanya. Aku berwudu dengan air dingin, lalu sholat lebih lama dari biasanya. Aku tak meminta keajaiban, hanya keadilan. Tapi ternyata hari penyerahan berkas bukan akhir dari kegelisahan, melainkan awal dari ujian lain. Aku tiba di kantor unit evaluasi beasiswa saat matahari baru naik. Lorong sudah dipenuhi mahasiswa. Wajah-wajah tegang, map-map serupa. Ketika giliranku tiba, staf administrasi menerima berkas tanpa ekspresi. Ia membolak-balik cepat, menandai sesuatu, lalu berkata singkat, "Kami akan hubungi." Hanya itu, tak ada janji waktu, tak ada kepastian. Aku keluar dengan dada kosong. Di luar gedung, Zara sudah menungguku. Ia berangkat ke Alexandria sore nanti. Rambutnya terikat sederhana, ransel kecil di punggung. "Gimana?" tanyanya. "Sudah diserahkan," jawabku. "Sekarang, nunggu." Kami duduk di bangku taman kampus. Angin panas menggeser daun kering. Aku ingin menahan waktu. Zara membuka botol air, lalu menatapku lama. "Aku takut pergi di saat kamu lagi begini," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Aku takut kamu gak pergi dan menyesal." Ada keheningan yang rapat di antara kami. Lalu, tanpa direncanakan, Zara bercerita tentang masa kecilnya, tentang tumbuh di dua budaya, tentang merasa tak sepenuhnya milik manapun. Aku mendengarnya dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Mungkin karena aku pun mulai merasa demikian. Siang menjelang. Kami berjalan sampai gerbang kampus. Sebelum berpisah, Zara berkata, "Kalau ada kabar, apapun itu, kabari aku." Aku mengangguk. "Hati-hati." Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak yang terasa terlalu cepat memudar. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Subjek email itu seolah berdenyut, mengingatkanku bahwa tak semua keputusan bisa ditunda. Aku menarik nafas panjang, lalu membukanya. Baris pertama membuat dadaku turun sedikit. Status beasiswa diperpanjang sementara. Tapi kelegaan itu cepat menguap ketika mataku turun ke paragraf berikutnya. Ada syarat baru, lebih berat, lebih ketat. Tapi ternyata kabar itu bukan satu-satunya hal yang harus kuhadapi hari itu. Perpanjangan sementara berarti aku boleh bertahan, untuk sekarang. Namun aku diwajibkan mencapai nilai tertentu dalam semester ini, tanpa toleransi. Jika gagal, tidak ada kesempatan kedua. Aku duduk lama di tepi ranjang, mencerna arti kalimat-kalimat itu. Bertahan ternyata hanya menunda ujian berikutnya. Aku mencoba menghubungi Zara. Panggilanku tak langsung terangkat. Beberapa menit kemudian pesan masuk. "Aku lagi di lab. Ada apa?" Aku menulis panjang, lalu menghapus. Akhirnya ku ketik singkat. "Beasiswaku diperpanjang sementara." Ia membalas cepat. "Alhamdulillah," aku lega. Aku tersenyum kecil, tapi ada jarak yang tak bisa kusebutkan. Hari-hari berikutnya ku jalani dengan disiplin berlebihan. Aku datang ke kelas lebih awal, duduk di depan, mencatat semuanya. Malam-malamku habis di perpustakaan atau kamar. Aku menolak ajakan teman asrama, menunda tidur, memaksa diri fokus. Tubuhku mengikuti, tapi pikiranku sering melayang. Ke Zara, ke Alexandria, ke kemungkinan kami yang kian tak jelas. Suatu malam, Zara menelpon. Suaranya terdengar lelah. "Aku capek, Syat," katanya tanpa basa-basi. "Aku juga," jawabku jujur. Ia tertawa kecil. "Lucu ya, kita capek di kota yang berbeda." Percakapan itu menjadi lebih pribadi dari biasanya. Zara mengaku, takut riset ini tak akan membawanya pulang ke Indonesia. Takut semakin jauh dari keluarga. Aku bercerita tentang tekanan nilai, tentang ketakutanku gagal lagi. Untuk pertama kalinya aku berkata, "Aku gak mau kehilangan kamu."
Di seberang sana, Zara terdiam lama. Kita nggak tahu masa depan, katanya akhirnya. Dan itu yang bikin aku takut berharap. Kata-kata itu jujur. Dan justru karena kejujurannya, aku tak bisa membantah. Waktu berjalan cepat. Ujian-ujian kecil datang bertubi-tubi. Aku bertahan dengan kopi murahan dan doa panjang. Ada hari-hari ketika aku merasa mampu. Ada malam-malam ketika aku nyaris menyerah. Aku mulai sadar, bertahan di Mesir bukan cuma soal nilai, tapi soal seberapa banyak rasa yang sanggup kutahan tanpa runtuh. Suatu sore, pengumuman ujian akhir ditempel. Jadwalnya padat, nyaris tak memberi ruang bernafas. Aku memotretnya dan mengirim ke Zara. "Kamu bisa," balasnya. 2 kata, tapi cukup untuk membuatku berdiri sedikit lebih tegak. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari jendela kecil kamar. Aku bertahan. Untuk sementara. Tapi di antara target nilai, jarak Alexandria Kairo, dan perasaan yang tak menemukan bentuknya, satu pertanyaan terus mengusikku. Apakah bertahan berarti menguatkan, atau justru menunda perpisahan yang tak terelakkan? Minggu-minggu menjelang ujian akhir terasa seperti hidup di lorong sempit tanpa jendela. Setiap hari kulalui dengan jadwal yang nyaris sama. Bangun sebelum subuh, kelas, perpustakaan, kamar. Kairo di luar sana tetap bising, tapi hidupku menyempit pada halaman-halaman kitab dan angka-angka nilai yang harus kukejar. Aku bertahan dengan satu keyakinan tipis. Kalau aku fokus, semuanya akan terlewati. Tapi ternyata, bukan hanya ujian yang menguji ketahananku. Hari itu Zara pulang sebentar ke Kairo untuk mengurus administrasi riset. Kami bertemu di kafe kecil dekat kampus, tempat yang dulu terasa hangat. Sekarang ada jarak yang sulit dijelaskan. Kami duduk berhadapan, 2 cangkir kopi yang mendingin. "Kamu kelihatan kurus," katanya pelan. "Aku baik-baik saja," jawabku refleks. Ia tersenyum tipis, seolah tahu aku berbohong. Kami berbincang tentang hal-hal aman, cuaca Alexandria, dosen pembimbingku yang perfeksionis. Tapi ada kalimat-kalimat yang menggantung, tak pernah keluar. Hingga Zara akhirnya berkata, "Riset ini mungkin diperpanjang." Aku terdiam. "Berapa lama?" "Belum tahu." Aku menunduk, memandangi meja kayu yang tergores. Perpanjangan berarti jarak yang lebih panjang, lebih banyak penundaan. Aku ingin jujur tentang rasa takutku, tapi lidahku keluh. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Aku cuma capek," jawabku. Ia mengangguk, seolah paham bahwa capekku bukan soal akademik semata. Malam itu aku kembali ke kamar dengan pikiran penuh. Aku mencoba belajar, tapi kata-kata berloncatan. Aku teringat pesan Umi beberapa hari lalu. Jangan memaksa diri kalau hatimu sudah terlalu berat. Tapi bagaimana caranya membedakan antara menyerah dan menjaga diri? Hari ujian pertama datang. Ruang kelas penuh, udara panas, keringat mengalir. Aku menulis sekuat tenaga, memeras ingatan dan konsentrasi. Keluar ruangan, kakiku gemetar. Aku tak tahu apakah jawabanku cukup. Ujian kedua dan ketiga menyusul tanpa jeda. Malam-malamku diisi doa yang sama, berulang-ulang. Di sela ujian, Zara mengirim pesan singkat. "Aku doain kamu." Aku membalas, "Terima kasih." 2 kalimat yang terasa terlalu pendek untuk semua yang ingin kukatakan. Suatu sore setelah ujian terakhir, aku menerima telepon dari rumah. Umi terdengar lebih lelah dari biasanya. "Kamu sehat?" tanyanya. "Sehat, Mi. Kapan terakhir kamu istirahat?" Aku tak menjawab. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian akan ditempel esok pagi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku keluar asrama, berjalan tanpa tujuan hingga berhenti di halte bus yang sepi. Angin membawa debu dan suara kota yang jauh. Aku menyadari sesuatu dengan tiba-tiba. Jika nilainya cukup, aku bisa bertahan. Tapi jika tidak, aku mungkin harus pulang sendirian. Saat aku kembali ke kamar, ponselku bergetar. Pesan dari Zara Masud. "Aku dapat kabar. Aku mungkin harus pindah kota setelah riset ini." Aku menatap layar lama. Di antara hasil ujian yang belum keluar dan kemungkinan jarak yang makin jauh, aku tahu, hari esok bukan hanya tentang nilai.
Ini tentang keputusan-keputusan yang tak lagi bisa ditunda. Pesan itu terus terngiang, bahkan setelah ponselku terkunci. Pindah kota. Kata-kata sederhana yang terasa seperti jarak baru yang ditarik perlahan di antara kami. Aku duduk di ranjang, menatap dinding kamar yang pucat, mencoba memahami apa artinya semua ini. Bagi Zara, bagi aku, bagi kami, yang tak pernah benar-benar diucapkan. Tapi ternyata hari pengumuman nilai membawa beban yang tak kalah berat. Pagi itu kampus terasa lebih sunyi dari biasanya, atau mungkin hanya aku yang terlalu tegang untuk mendengar apapun. Aku berjalan menuju papan pengumuman dengan langkah hati-hati. Beberapa mahasiswa sudah berkumpul. Ada yang tertawa lega, ada yang menunduk kecewa. Tanganku dingin saat mencari namaku di antara deretan tulisan. Detik-detik terasa memanjang. Namaku ada. Nilainya cukup. Bukan sempurna, tapi memenuhi syarat. Aku menutup mata sejenak, membiarkan napas keluar perlahan. Beasiswaku aman, setidaknya untuk semester ini. Aku ingin bersyukur, ingin menelepon Umi, ingin berbagi kabar itu dengan Zara. Tapi di balik kelegaan itu, ada rasa kosong yang tak bisa kuabaikan. Aku mengirim pesan pada Zara. Nilai keluar. Aku lolos. Balasannya datang tak lama kemudian. Aku senang dengarnya. Hanya itu. Tidak ada emoji. Tidak ada kalimat tambahan. Ada jarak yang terasa nyata di antara kata-kata. Siangnya Umi menelepon. Suaranya bergetar saat aku bercerita. Alhamdulillah, katanya berulang kali. Umi bangga. Aku menelan ludah. Arsyad capek, Mi. Capek itu tanda kamu berjuang, jawabnya lembut. Untuk pertama kalinya aku ingin pulang, bukan karena gagal, tapi karena lelah. Sore itu aku bertemu Zara di perpustakaan. Ia akan kembali ke Alexandria malam ini. Kami duduk berhadapan, seperti dulu, tapi suasananya berbeda. Aku dengar kamu lolos, katanya. Iya, jawabku. Aku pindah ke kota lain setelah ini, lanjutnya pelan. Kemungkinan ke Mansura. Nama kota itu jatuh di antara kami seperti benda berat. Aku mencoba tersenyum. Itu jauh. Iya. Kami terdiam. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Tentang rasa yang tumbuh tanpa izin. Tentang takutku kehilangan arah jika ia pergi terlalu jauh. Tapi keberanian itu tak kunjung muncul. Aku gak mau kita saling menunggu tanpa kepastian, kata Zara akhirnya. Aku mengangguk, meski dadaku perih. Aku juga gak mau kamu berhenti mengejar hidupmu. Kami berdiri. Tak ada pelukan, tak ada janji. Hanya tatapan singkat yang menyimpan terlalu banyak hal. Zara melangkah pergi, dan kali ini aku tak mengejarnya. Aku berdiri di sana sampai langkahnya menghilang. Malam turun. Aku kembali ke kamar, merapikan buku-buku, menatap kalender. Semester baru akan dimulai. Hidupku di Mesir berlanjut. Tapi rasa yang tertinggal tak semudah itu dibereskan. Saat aku hendak tidur, ponselku bergetar sekali lagi. Pesan dari Zara masuk, lebih panjang dari biasanya. Aku menatap layar, ragu untuk membuka. Karena entah kenapa, aku merasa pesan itu akan memaksaku memilih. Melanjutkan semuanya seperti biasa, atau mengakui bahwa ada sesuatu yang tak bisa lagi kusembunyikan. Aku membuka pesan itu dengan jari yang ragu. Kata-katanya muncul perlahan di layar, seolah memberi waktu pada hatiku untuk bersiap. Aku akan pindah ke Mansura bulan depan. Aku nggak tahu apakah ini perpisahan atau hanya jarak baru. Tapi aku nggak mau pergi tanpa jujur. Aku peduli sama kamu. Dadaku menghangat sekaligus nyeri. Jujur ternyata tidak selalu datang dengan kelegaan. Tapi ternyata, kejujuran itu menuntut balasan yang sama beraninya. Aku duduk lama di ranjang, memikirkan semua yang telah kulewati di Mesir. Dari koper biru di hari pertama, pengumuman beasiswa, malam-malam panjang di perpustakaan, sampai hari ini, saat aku dinyatakan lolos, tapi justru merasa paling rapuh. Bertahan telah mengajakiku banyak hal, termasuk bahwa tidak semua yang kita jaga bisa kita miliki. Pagi berikutnya aku mengirim pesan pada Umi. Aku ceritakan semuanya, tentang nilai, tentang beasiswa, tentang rasa lelah yang tak sepenuhnya pergi. Aku tak menyebut nama Zara,
Tapi Umi seolah tahu. Kalau ada yang kamu jaga di sana, jaga dengan cara yang tidak melukai dirimu, tulisnya. Kalimat itu sederhana, tapi tepat. Aku dan Zara bertemu sekali lagi, sebelum ia kembali ke Alexandria untuk beres-beres. Kami memilih tempat yang sepi, halte bus dekat kampus, tempat aku dulu menunggu kabar dengan dada gemetar. Angin membawa debu, matahari condong ke barat. Aku baca pesanmu, kataku. Ia mengangguk. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku menatapnya lama. Aku peduli sama kamu. Tapi hidup kita lagi di arah yang berbeda. Zara tersenyum kecil, senyum yang tidak sedih tapi dewasa. Mungkin peduli itu nggak selalu harus jadi memiliki. Aku mengangguk. Kata-kata itu menempel di dadaku. Kami berbicara tentang hal-hal praktis, tentang jadwal, tentang kota baru, tentang rencana masing-masing. Tak ada janji, tak ada air mata. Justru itu yang membuatnya berat. Sore itu aku kembali ke kamar dan merapikan hidupku yang sederhana. Buku-buku, catatan, map biru. Aku menatapnya satu persatu, menyadari bahwa aku telah bertahan. Bukan dengan cara yang gemilang, tapi cukup untuk tetap berdiri. Mesir tidak lagi terasa seperti ujian semata. Ia menjadi tempat di mana aku belajar mengenali batas diriku. Malamnya aku menerima email resmi. Beasiswaku dinyatakan aman untuk 1 tahun ke depan. Aku tersenyum, bersyukur. Lalu aku menutup laptop dan duduk diam. Keberhasilan ini tidak menghapus rasa kehilangan, dan mungkin tidak perlu. Beberapa hal memang harus tinggal sebagai kenangan yang menguatkan, bukan yang dimiliki. Aku mengirim satu pesan terakhir pada Zara. Semoga kota barumu baik padamu. Terima kasih sudah jadi rumah kecilku di Kairo. Balasannya datang singkat. Semoga kamu bertahan dengan lembut. Di jendela kecil kamarku, langit Kairo berwarna gelap. Aku berdoa, bukan agar semua kembali seperti dulu, tapi agar aku cukup berani menjalani esok hari. Aku tetap di Mesir. Aku tetap mengejar mimpiku. Dan tentang kami, mungkin jawabannya akan datang di waktu lain, di kota lain, atau mungkin tidak pernah. Aku menutup lampu, sendiri, ya. Tapi kali ini aku tahu, aku tidak lagi rapuh seperti saat pertama datang.